Ya, pemirsa, kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat telah mendorong banyak negara untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Dan sebagai negara yang terdampak tarif impor, Indonesia juga memacu diversifikasi demi menjaga kinerja ekspor nasional. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan kenaikan tarif impor bagi banyak negara yang memiliki defisit perdagangan dengan negeri Paman Sam telah meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi banyak negara termasuk Indonesia. Dan salah satu strategi yang diterapkan adalah melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Diversifikasi ekspor dan penguatan pasar dalam negeri saat ini menjadi game changer bagi pemerintah maupun pelaku usaha guna menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor komoditas andalan Indonesia seperti pertambangan batu bara dan mineral, kemudian kelapa sawit serta besi dan baja. Indonesia Iron and Steel Industry Association, seperti dikutip media mengatakan, porsi ekspor produk baja ke pasar Amerika relatif kecil, sekitar 76.000 ton atau 0,7% dari total ekspor per kuartal 1 2025. Meski demikian, IISIA mewaspadai potensi membanjirnya produk besi dan baja dari negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif. Sementara itu, industri pertambangan khususnya batubara juga terus mewaspadai dan mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal yang dikhawatirkan berpotensi memicu perubahan dalam strategi energi global dan permintaan batubara dari negara-negara importir utama. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, diversifikasi game changer kinerja ekspor Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director Indonesia Iron and Steel Industry Association. Kemudian juga ada Mas Fatul Nugroho, beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia atau ASPEBINDO. Ya, halo Pak Hari, Pak Fatul, apa kabar? Baik, Ya, kabar baik. Sehat semua, Mas Pras. Terima kasih juga Mas atas Hari. waktunya juga Mas Fatul, Mas kemudian Pras, Pak Hari ya. sehat semua ya. Ya, Baik. menarik kalau kita cermati dengan informasi tadi yang sudah disampaikan begitu. Diversifikasi ini hampir semua negara ya saat ini melakukan seiring dengan semakin meningkatnya tensi perang tarif begitu yang diinisiasi adanya tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya ingin ke industri Iron and Steel dulu nih Pak Hari. Seperti apa sih kondisinya saat ini hingga semester 2 tahun 2025? Apakah memang terdampakkah dengan adanya kebijakan dari tarif resiprokal Amerika Serikat, kemudian perang tarif juga banyak negara saat ini begitu Pak? Baik, Mas Pras, terima kasih kesempatannya. Salam hormat, Mas Fatul, ketemu lagi. Siap, Pak Hari, Ya. warga negara, senior saya. Jadi gini, Mas Pras, kalau dari industri kami besi baja, kami melihat bahwa di semester kedua 2025 ini masih cukup penuh dengan tantangan ya. Tidak hanya terhadap kebijakan Trump sebenarnya ya. Jadi sebelum ada kebijakan Trump juga memang banyak sekali anggota kami itu ya yang memang running dalam under kapasitas. Jadi di level 30 sampai maksimum 60% aja utilities yang mereka mampu jalankan sekarang. Nah, tapi memang selalu di dalam setiap keadaan pasti ada hikmah dan ada momentum dan ada kesempatannya seperti itu. Nah, kalau dilihat juga dengan kebijakan global yang ada, perang tarif yang dilakukan oleh Pak Trump ya kepada semua negara atau hampir semua negara di dunia. Ini tentu akan ada imbasnya juga ya. Tapi memang kalau dilihat di industri kami, besi baja itu ekspor ya. Kalau ke Amerika, memang Amerika itu peringkat ke-11. Tadi sudah disampaikan juga bahwa sekitar 76-77 ribu ton saja. Nah, tapi memang negara yang perlu kita waspadai juga adalah negara-negara lain seperti Korea Selatan, Vietnam, Jepang, dan Taiwan yang memang mereka itu mendominasi ekspor besi baja mereka ke US. Ya. Nah, tentunya mereka akan mencari juga alternatif pasar yang dimana Indonesia pasti salah satunya. Jadi ini yang cukup challenging. Jadi kita juga
banyak melakukan audiensi dengan stakeholder, ya, kemudian menyampaikan kondisi, ya, dan juga bahkan di beberapa klaster, kami punya 9 klaster dari hulu sampai ke hilir, itu sudah ada yang minta moratorium di industrinya. Jadi ini cukup challenging dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya hasil-hasil kita beraudiensi dengan stakeholder. Nah, kalau dari sisi ekspor kita, ya memang ekspor besi baja itu ada di sekitar 5,4 juta metrik ton total, ya. Oke. Dan didominasi ekspor dari Indonesia itu paling banyak ke Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Nah, hanya saja sekarang kami mensinyalir ada beberapa market baru, ya, seperti Middle East dan Afrika yang menjadi market-market baru atau bukan lagi market tradisional dari para anggota kita. Seperti itu sedikit, Mas Pras, gambarannya. Ini menarik begitu update yang sudah disampaikan Pak Hari. Nah, Mas Fatul, dari industri pertambangan sendiri melihatnya bagaimana begitu? Apakah memang tekanan juga seperti yang dirasakan dari industri besi dan baja, bahkan sebelum adanya tarif resiprokal pun sudah mengalami tekanan, kemudian ditambah lagi dengan adanya perang tarif yang terjadi di global saat ini begitu? Ya, terima kasih Mas Pras, yang saya hormati Pak Hari Warga Negara. Memang seperti juga industri baja yang tadi disampaikan, industri pertambangan khususnya batu bara memang menghadapi juga tantangan di tahun 2025 ini. Oke. Yang saya istilahkan dengan adanya global market dynamics atau dinamika pasar global yang sangat mempengaruhi pasar komoditas mineral dan batu bara, khususnya batu bara. Nah, pada tahun 2025 ini memang terjadi penurunan dibandingkan dengan produksi dan juga kinerja ekspor dibandingkan 2024. Nah, namun sesungguhnya kalau berkaca kepada RKAB yang masuk kepada Kementerian SDM yang sudah disetujui, yaitu rencana produksi nasional di tahun 2025 adalah sebesar 740 juta ton. Sementara produksi sampai dengan Juni atau semester pertama 2025 itu adalah sebesar 300 juta ton. Artinya ini masih on the track, ya, masih sesuai dengan target. Namun kalau kita berkaca secara year on year, semester 1 2024 ini memang sebesar 400 juta ton. Artinya ada penurunan dibandingkan dengan tahun lalu itu sebesar sekitar 25%. Namun saya istilahkan bahwa di tahun 2025 ini sebetulnya ya pasar komoditas batu bara ini memang sedang bergerak downtrend dari sejak Januari hingga Juni 2025. Namun kalau kita mengacu kepada harga batu bara kepada ICI Indonesian Coal Index, ini mulai ada pelandaian dari dari Januari 2025 itu harga untuk katakanlah ICI 4 masih di sekitaran 50 sampai 60 dolar. Nah, maka di bulan Juni Juli ini sudah melandai di sekitaran 40 dolar. Artinya sudah tidak ada penurunan, bahkan untuk di minggu kemarin itu ada naik sedikit 0,15 sampai 0,24 dolar per tonnya. Artinya ini sudah mulai bergerak sideways dan mudah-mudahan ini sudah pada titik supportnya untuk kembali rebound di harga komoditas batu bara. Demikian. Baik Mas Fatul dan juga Pak Hari, bahwa memang diversifikasi apakah benar-benar nantinya menjadi solusi yang solutif ataupun game changer juga untuk industri di tanah air? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor dari batu bara untuk periode Januari sampai dengan Mei 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kinerjanya dari Januari Mei 2024 tercatat sekitar 12,68 miliar dolar Amerika. Tapi kalau kita sandingkan dengan Januari sampai dengan Mei 2025 terjadi penurunan sekitar 19,1% menjadi 10,226 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi nilai ekspor batu bara. Kemudian untuk volume ekspor batu baranya seperti apa? Seperti yang Anda saksikan juga dari Januari sampai dengan Mei 2024 kita bandingkan dengan tahun 2025. Ini juga mengalami penurunan tapi agak kecil begitu 4,65% dari sekitar 169,99 juta ton menjadi 156,37 juta ton untuk volume ekspor batu bara Januari Mei 2025. Ya, kita beralih ke komoditas besi dan baja seperti apa? Ya, ini dia nilai ekspor besi dan baja di bulan Mei 2025 data dari BPS. Kalau kita bandingkan Mei 2025 kemudian dengan April 2025, pemirsa ini mengalami kenaikan cukup signifikan 20,95% secara bulanan. Sementara kalau kita bandingkan di Mei yang tercatat sekitar 2,8 miliar dolar Amerika, sementara year on year-nya mengalami kenaikan 27,58% atau dari sekitar 2,19 miliar menjadi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Mei 2025. Itu dia beberapa data terkait dengan nilai ekspor. Kemudian bagaimana berikutnya kita cermati dari sisi konsumsi. Ya, ini dia konsumsi baja nasional. Dari tahun ke tahun juga nampaknya menunjukkan tren kenaikan ya dari 15 juta ton, 15,5 juta ton, kemudian proyeksi di tahun 2025 ini bisa mencapai 19,3 juta ton untuk konsumsi baja di dalam negeri. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini. Kembali dengan Mas Fatul kemudian juga Pak Hari. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Hari, apa yang bisa kita cermati dari sisi volume kemudian ekspornya ini juga mengalami tren yang cukup signifikan dalam artian terus mengalami kenaikan. Sementara konsumsi pun di dalam negeri juga mengalami kenaikan nih Pak Hari. Apakah ini menjadi peluang yang sebenarnya juga masih bisa dioptimalkan di samping kita juga melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor? Oke, baik, Mas Pras. Memang kalau kita lihat bahwa secara angka terdapat kenaikan, ya, dan memang ini kalau boleh dilihat akibat juga bahwa market-market yang non tradisional itu sudah mulai dirambah oleh anggota-anggota kita, dan juga mereka juga pasar juga mencari alternatif di mana peluang-peluang itu transaksi bisa cukup baik ya. Dan dari catatan kami itu juga memang negara yang paling banyak naiknya itu adalah Italia, di mana dari nilai ekspor itu melonjak dari 6,4 juta ton ya, itu naik lebih dari 3.000% di kuartal pertama. Kemudian di Timur Tengah yaitu Arab Saudi ya, dari US dollar 1.25 million menjadi 57 juta. Jadi naiknya 4.460%. Kuwait juga begitu, naiknya di 43.000% ya kan, cukup signifikan. Uni Emirat Arab pun juga begitu. Dan ada beberapa di kawasan Afrika seperti Afrika Selatan dan Angola. Itu juga naiknya di atas 1.000% transaksinya. Jadi ini cukup menarik ya, karena boleh dibilang berarti pasar-pasar yang non tradisional itu sudah mulai dirambah oleh anggota-anggota kita. Dan cukup banyak peluang yang ada di Eropa ya juga mulai berdatangan. Kayak kemarin kami juga berdiskusi dengan beberapa anggota kami, salah satunya adalah Krakatau Baja Industri ya. Itu order dari Spanyol dan dari Polandia juga meningkat. Nah, ini memang belum tercatat di BPS, tapi artinya pasar-pasar non tradisional itu yang tadinya didominasi oleh Tiongkok, Taiwan ya, itu sudah bergeser ke wilayah Middle East, kemudian wilayah Eropa dan wilayah Afrika. Demikian Mas Pras.
Baik, itu dia. Kalau dari pertambangan sendiri, Mas Fatul, Anda melihat bagaimana dengan tren yang tadi sudah disampaikan juga untuk ekspor batu bara, tapi ya justru ini ada penurunan ya dari sisi nilai ekspor, kemudian volume juga mengalami penurunan kalau kita sandingkan Januari, Mei 2025 dan 2024 ini. Ya, Mas Pras, memang kalau di batu bara ini pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Oke. dengan tahun 2024. Tadi kalau dari sisi nilai dolarnya, nilai mata uangnya adalah sebesar turun sekitar 20% ya, dari 12 miliar US dollar menjadi 10 miliar US dollar. Ini memang terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah memang turunnya harga komoditas batu bara yang tadi saya sampaikan, memang secara year to date dari Januari sampai sekarang ini turun sekitar 20% ya, dari sebelumnya sekitar 60 US dollar untuk IC4 menjadi sekitar 40-an US dollar per tonnya. Nah, kemudian juga dari sisi volume ini juga terjadi penurunan. Tadi kalau data yang disampaikan sampai bulan Mei, kalau data terupdate dari Kementerian ESDM untuk dari Januari sampai dengan bulan Juni 2025 ini adalah turun sekitar untuk ekspor sekitar 42 juta ton, dari 198 juta ton di tahun 2024 menjadi 155 juta ton di tahun 2025 ini. Dan ini memang tantangan karena adanya penurunan demand dari buyer utama kita, yaitu China dan India. Karena untuk China memang mereka karena ada buyers yang atau seller yang lebih dekat, yaitu Rusia dan Mongolia, dengan harga yang sama mereka bisa mendapatkan kalori yang lebih tinggi. Rusia yang sebelumnya di tahun 2024 itu ekspornya sekitar 45 juta ton di semester pertama, sekarang sekitar 60 juta ton. Demikian juga dengan Mongolia yang juga mengalami kenaikan. Dan juga India yang mulai mengalihkan suppliernya dari Afrika Selatan. Dan ini memang menjadi tantangan karena turunnya harga komoditas tersebut. Nah, apabila ke depan ini tentunya strategi dari para eksportir adalah bagaimana bisa mendiversifikasi pasar dari pasar tradisional China dan India, utamanya kita alihkan ke pasar Asia Selatan, yaitu Bangladesh, Sri Lanka, kemudian juga Pakistan, serta negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki kebutuhan batu bara yang cukup tinggi. Ini yang menjadi strategi dari para eksportir pada tahun ini, dan tentunya harapan kita adalah tentunya kita juga mengapresiasi dari Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia, yang menerapkan kembali bersama Komisi 12 kebijakan RKAB per tahun. Dan ini diharapkan bisa mengontrol produksi, pada akhirnya juga bisa mengatrol harga secara global. Itu yang kami harapkan, karena pada saat ini beberapa eksportir atau tambang ini sudah stop beroperasi, stop operasionalnya karena sudah minus sekitar 2 sampai 8 US dollar per tonnya. Demikian. Baik, Mas Matul, ini menarik. Lantas kalau dari industri besi dan baja sendiri seperti apa diversifikasi yang akan dilakukan ataupun sudah dilaksanakan dari Pak Hari? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Eksekutif Director Indonesia Iron and Steel Industry Association, kemudian ada Mas Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia. Nah Pak Hari, kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatul, diversifikasi juga sudah dilakukan ke negara-negara lain, khususnya di Asia Selatan. Untuk industri besi dan baja kemana nih Pak Hari, silakan. Ya, baik. Jadi pasar-pasar non tradisional untuk ekspor itu sudah dirambah oleh anggota-anggota kita. Ya,
Dan boleh dibilang bahwa strategi diversifikasi ini dianggap sebagai langkah adaptif dan strategis yang sudah harus dilakukan sejak sekarang gitu loh. Nah, dan negara-negara yang menjadi bagian diversifikasi ekspor tadi, seperti tadi sudah saya sampaikan juga bahwa yang cukup signifikan itu adalah di Italia, di mana nilai transaksinya itu dari 6,4 juta US dollar di tahun lalu ya, dan di kuartal pertama tahun ini itu menjadi 199,5 juta US dollar. Jadi melonjaknya cukup drastis, sekitar 3.000-an%. Kemudian kawasan Timur Tengah juga ya, seperti Arab Saudi, Kuwait ya, Arab Saudi, Kuwait dan UEA ya, Uni Emirat Arab. Itu juga rata-rata kenaikannya itu dari 135% ya, year to year ya di UEA ya. Kemudian kalau di Kuwait itu Kuwait Ya, itu 43.000-an persen ya, cukup signifikan ya. Dan juga Arab Saudi di atas 4.000% naiknya seperti itu. Nah, kalau di kawasan Afrika itu ada Afrika Selatan, ada Angola seperti itu. Dan kenaikannya juga kalau ke Angola itu naik 752% ya, itu dari 1,28 juta US dollar naik menjadi 10,9 juta US dollar. Afrika Selatan juga begitu, naik 1.400% year to year, dari angka 1,25 juta US dollar menjadi 18,9 juta dolar. Seperti itu detailnya, Mas Pras. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai jenis produk-produk dari besi dan baja Indonesia begitu yang memang akhirnya memiliki pangsa pasar yang sudah dilakukan diversifikasi, tadi ada di Afrika, kemudian di wilayah Arab, kemudian juga masuk ke Italia, itu di yang apa nih Pak jenisnya? Oke, jadi ada lima produk, lima besar kami kategorikan sebagai produk ekspor. Yang pertama itu adalah ferroalloy. Nah, ferroalloy ini volumenya itu mencapai 2,7 juta ton ya. Dan kemudian nilainya juga sekitar 3,8 juta US dollar seperti itu. Kemudian yang kedua didominasi oleh semi finish slab. Jadi ada semi finish slab itu volumenya itu sekitar 573.000 ton ya, nilainya 553 juta US dollar, itu naik 8%. Kemudian yang produk jenis ketiga itu adalah hot roll coil, HRC stainless steel. Jadi dia udah digulung ya, udah stainless steel, volumenya itu 517,9 ribu ton, US dollarnya itu di 895 juta US dollar. Yang keempat adalah semi finish billet, volumenya itu di 500.000 ton ya, dan nilai US dollarnya 300 juta, dan ini naik sekitar 4%. Dan yang terakhir adalah CRC stainless steel atau cold roll coil stainless steel, itu volumenya 282.000 ton ya, kemudian US dollarnya 458 juta US dollar, naik sekitar 7%. Itu adalah 5 jenis produk dari besi baja yang kita ekspor, Mas Pars. Oke, itu dia. Dari sisi peningkatan trennya naik begitu ya untuk eksportasi besi dan baja begitu. Tapi kalau dari sisi komoditas lainnya seperti pertambangan ini bagaimana? Kalau memang tadi ada penurunan kaitannya dengan harga, permintaan yang turun dari China kemudian India, apakah nanti lebih banyak untuk diserap pasar domestik atau bagaimana nih Mas Fatul? Ya, untuk pasar domestik itu diproyeksikan di tahun 2025 ini kebutuhannya sekitar 270 juta ton sampai 300 juta ton untuk kelistrikan maupun industri umum. Dan ini secara umumnya sudah maksimal. Artinya dari rencana produksi di tahun 2025 ini sekitar 740 juta ton, sekitar 470 sampai 500 juta tonnya itu adalah untuk pasar ekspor. Nah, saya masih tetap konsisten di proyeksi kami dari SPBindo sejak awal tahun lalu. Memang ini downtrendnya adalah di semester pertama, dan ini terbukti dari ICI yang mulai melandai di 3 minggu terakhir ini. Dan ini kami harapkan sudah mencapai, artinya
titik support dan kami berharap ini bisa rebound karena memang harga yang saat ini adalah betul-betul sudah memang harga produksi, sudah pada harga pokok penjualan HPP-nya. Nah, inilah yang kami harapkan bisa meningkat di semester kedua ini, dan harapan kami tetap memang pasar terbesar adalah dari China dan juga India. Dari 500 juta ton yang kita ekspor di tahun 2024 lalu, setengahnya itu 250 juta ton diserap oleh pasar China, dan sekitar 140 juta tonnya itu adalah pasar India. Artinya kami harapkan kebutuhan di China dan di India akan meningkat di semester 2 ini karena ada pembangkit PLTU baru yang mulai COD di tahun 2025 akhir ini di China. Dan juga India yang secara pertumbuhan ekonominya juga diproyeksikan sekitar 7% dan peningkatan tertingginya dari kebutuhan industri baja dan tekstil di India yang sekitar sampai 14% pertumbuhannya. Dan ini yang kita harapkan bisa mengerek kembali baik harga komoditas batu bara global maupun dari sisi volume permintaan global. Demikian. Baik, itu dia beragam strategi sudah diterapkan dan nampaknya memang ini kalau kita bicara mengenai diversifikasi tujuan ekspor ini menjadi solusi juga ya, game changer ya terkait dengan industri nasional kita begitu di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi yang tengah terjadi saat ini. Baik, Pak Hari, Mas Fatul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight ini yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hari, Mas Fatul, terima kasih. Pak Hari. Terima kasih. Mas Fatul, terima kasih. Sampai ketemu.